Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning Sari Salihah. Bagaimana nih kabarnya pada hari ini? Ibu doakan kalian tetap sehat, ceria, dan tetap semangat ya mengikuti pembelajaran daring pada hari ini. Nah, siapa nih yang habis bangun tidur sudah bantu ibu? Semoga semuanya sudah membantu ibu ya di rumah. Kemudian langsung mandi, sarapan, lalu sholat duha. Ibu yakin Ananda semua sudah siap ya untuk belajar hari ini. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Yuk kita angkat kedua tangan, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Soli dan Solihah, hari ini kita akan memulai pembelajaran tematik kembali. Pelajaran yang kita pelajari pagi hari ini adalah pelajaran Bahasa Indonesia. Tema 6I menjelajah angkasa luar, subtema 1 keteraturan yang menakjubkan. Ayo Solih-Solihah, persiapkan buku tulisnya, buku cetaknya, dan alat tulisnya ya untuk mencatat materi pelajaran yang sudah Ibu terangkan di video ini agar kalian bisa tetap belajar setiap saat. Berdasarkan KD 3.9, menelusuri tuturan dan tindakan tokoh serta penceritaan penulis dalam teks fiksi. Nah, dari KD tersebut, materi yang kita pelajari hari ini adalah teks fiksi. Adapun teks fiksi yang akan kita pelajari ialah pengertian dari teks fiksi, contoh teks fiksi, serta unsur-unsur yang membangun teks fiksi. Jadi, setelah Ananda semua menyimak video pembelajaran hari ini, Ibu Guru harapkan kalian semua dapat mengidentifikasi cerita fiksi, contoh cerita fiksi, dan unsur-unsur yang dapat membangun cerita fiksi. Nah, Solih-Solihah, sebelumnya kita sudah belajar tentang teks pidato. Sekarang Ibu Guru mau tanya, teks pidato itu apa ya? Ya, benar sekali. Teks pidato adalah bentuk komunikasi satu arah. Mengapa disebut satu arah? Karena hanya satu orang yang menjadi pembicara dan didengarkan bukan untuk diri sendiri, melainkan oleh sekelompok pendengar. Nah, Solih-Solihah, dalam pembuatan teks pidato juga memerlukan 5 tahapan ya. Yang pertama ada salam pembuka. Yang kedua, ucapan penghormatan. Yang ketiga, ucapan rasa syukur. Yang keempat, isi pidato. Dan yang kelima, penutup pidato. Alhamdulillah, ternyata Solih-Solihahnya Ibu Guru sudah pada paham ya pelajaran teks pidato. Nah, sekarang kita belajar tentang fiksi. Fiksi merupakan cerita yang sifatnya imajinatif, tidak membutuhkan pengamatan dalam pembuatannya, dan tidak perlu dipertanggungjawabkan. Karena ide ceritanya berasal dari hayalan atau karangan penulis. Bahasa yang digunakan dalam teks fiksi biasanya bahasa kiasan. Bahasa kiasan adalah bahasa atau kata yang indah namun tidak menggambarkan maksud yang sebenarnya. Nah, ternyata teks fiksi juga memiliki contoh, Nak. Yang pertama ada novel, cerpen, fabel, dan dongeng. Ibu Guru akan menjelaskan pada kalian satu persatu contoh teks fiksi tersebut. Yang pertama, novel. Novel merupakan cerita imajinasi yang panjang membahas tentang permasalahan kehidupan seseorang. Contoh novel bisa diambil dari novel Rainbow Trough. Yang kedua, cerpen.
Cerpen adalah cerita pendek yang mengisahkan suatu permasalahan yang dialami oleh tokoh atau seseorang secara singkat dan padat. Contoh fiksi cerpen bisa diambil dari cerpen Mama Berhati Emas. Ketiga, fabel. Fabel merupakan cerita fiksi yang menggambarkan kehidupan hewan. Menariknya, perilaku hewan-hewan dalam cerita ini sangat mirip dengan perilaku manusia. Perilaku yang mirip dengan manusia antara lain bisa berbicara, memiliki perasaan atau emosi, bisa berpikir, bersikap, memiliki sifat yang baik dan buruk. Contoh fiksi fabel bisa diambil dari cerita Si Kancil yang Cerdik. Keempat, dongeng. Dongeng adalah cerita imajinasi atau hayalan yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng termasuk cerita tradisional karena disampaikan secara turun-temurun dan menjadikan ciri dari suatu daerah. Contoh dari fiksi dongeng yaitu Malin Kundang. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan unsur-unsur yang dapat membangun teks fiksi atau teks cerita. Yang pertama ada tema, yang kedua ada amanat, yang ketiga ada latar, yang keempat ada tokoh, yang kelima ada alur, dan yang keenam ada konflik. Ibu akan jelaskan satu persatu ya, Nak. Yang pertama, tema. Tema adalah ide atau pikiran utama yang membuat suatu karya sastra atau cerita. Biasanya tema itu berupa judul dalam sebuah cerita yang telah dibuat seorang penulis. Kedua, amanat. Amanat adalah pesan atau nasihat yang disampaikan oleh seorang penulis cerita kepada pembacanya. Amanat ini mengandung hal-hal yang baik yang diberikan oleh penulis. Ketiga, latar. Latar adalah kondisi atau keadaan terjadinya suatu peristiwa dalam cerita. Latar dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, latar tempat. Latar tempat dilihat dari kejadian yang ada dalam sebuah cerita. Selanjutnya, latar waktu. Latar waktu dilihat dari keadaan yang ada pada sebuah cerita, seperti waktunya pagi hari, siang hari, atau sore hari. Selanjutnya, latar suasana. Latar suasana dilihat dari keadaan tokoh yang menggambarkan suasana dalam cerita, seperti suasananya ramai, sepi, sedih, atau bahagia. 4. Tokoh. Tokoh dalam cerita dapat digambarkan dalam berbagai bentuk, mulai dari manusia, hewan, dan tumbuhan yang ada dalam sebuah cerita. Di bawah ini terdapat macam-macam penokohan. Yang pertama, tokoh utama. Tokoh utama merupakan tokoh yang sering muncul dalam teks cerita. Yang selanjutnya, tokoh tambahan. Tokoh tambahan adalah tokoh yang kemunculannya sedikit, memiliki peran yang tidak sering muncul. Tokoh tambahan berfungsi untuk mendukung tokoh utama agar cerita semakin menarik. Ternyata dalam tokoh juga terdapat sifat penokohan ya. Yang pertama ada tokoh protagonis, yang kedua ada tokoh antagonis, dan yang ketiga ada tokoh tritagonis. Yang pertama, tokoh protagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang secara umum memiliki sifat yang baik. Selanjutnya yang kedua, antagonis. Tokoh antagonis adalah tokoh yang dikenal dengan sifat yang tidak baik. Yang ketiga, tokoh tritagonis. Tokoh tritagonis adalah tokoh penengah dalam cerita. Biasanya muncul pada akhir cerita dalam suatu karya sastra. 5. Alur. Alur adalah jalannya cerita yang berisi urutan kejadian atau peristiwa dalam cerita. Alur dibagi menjadi 3 jenis, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campur. Yang pertama, alur maju. Alur maju adalah jalan cerita yang menyajikan urutan yang dimulai dari tahap perkenalan menuju tahap penyelesaian secara berurutan dan tidak mengacak. Selanjutnya, alur mundur. Alur mundur merupakan proses jalannya cerita yang tidak berurutan.
Pengarang menuliskan cerita dengan diawali masalah, dilanjutkan dengan penyelesaian masalah, dan diakhiri dengan memperlihatkan masa lalu. Mengapa cerita itu bisa terjadi atau yang disebut dengan kilas balik. Terakhir, alur campuran. Alur campuran merupakan gabungan dari alur maju dan alur mundur. Pengarang menuliskan cerita secara berurutan dari awal hingga akhir. Selanjutnya, menyisipkan kembali cerita di masa lalu. Masa lalu dalam cerita ialah menceritakan kembali mengapa peristiwa dalam cerita itu terjadi. Nah, alur cerita berperan sangat penting dalam suatu cerita. Tanpa alur, pembaca tidak akan mengetahui urutan peristiwa di dalam teks cerita. 6. Konflik. Konflik adalah permasalahan yang muncul dalam cerita dari pertentangan antara dua atau lebih tokoh. Sekarang Ibu Guru mau bercerita tentang teks fiksi fabel yang temanya kura-kura dan kancil. Ayo sama-sama kita dengarkan ya nak, dan kita cari bersama-sama unsur-unsur yang dapat membangun cerita fiksi fabel tersebut. Kura-kura dan kancil. Alkisah di sebuah hutan pada siang hari yang terik, terlihatlah kura-kura yang sedang berjalan. Lalu tak lama kemudian si kancil menghampirinya. Hai kura-kura, jalanmu lama sekali. Kau tidak akan sampai ke tepi sungai itu bila jalanmu seperti itu. Tapi kura-kura tetap menjawab, tidak apa-apa kancil, kau jalanlah duluan, dengan nada yang menyentuh. Tapi kura-kura tetap bersemangat untuk berjalan walaupun kancil sudah menyepelekannya. Tak lama kemudian, kura-kura mendengar suara minta tolong. Tolong! Tolong! Lalu kura-kura mencari suara tersebut. Kura-kura lalu menemukan sebuah lubang. Ternyata di lubang tersebut ada kancil. Akhirnya kancil pun meminta tolong pada kura-kura. Kura-kura, tolonglah aku. Akhirnya kura-kura pun menolongnya dengan mencarikan ranting pohon yang besar, lalu didoronglah sekuat tenaga hingga berkeringat hanya untuk menolong kancil. Akhirnya kancil pun selamat dan kancil pun berterima kasih pada kura-kura. Sehingga kancil meminta maaf pada kura-kura sudah menyepelekannya. Maafkan aku kura-kura, aku sudah berkata tidak baik padamu, tapi kau tetap baik padaku. Kura-kura pun menjawab, iya, tidak apa-apa kancil, aku sudah memaafkanmu. Akhirnya mereka pun saling membantu hingga menuju sungai tersebut. Baiklah, Ibu Guru akan menjelaskan unsur-unsur yang dapat membangun suatu teks cerita pada cerita fabel Kura-kura dan Kancil. Yang pertama temanya, kura-kura dan kancil. Yang kedua amanatnya, tetaplah berbuat baik meskipun kita pernah disepelekan oleh orang lain. Yang ketiga latarnya di hutan pada siang hari. Yang keempat tokohnya kura-kura dan kancil. Yang kelima, alurnya alur campuran. Mengapa alur campuran? Karena terjadinya peristiwa dalam cerita dimulai dari tengah cerita. Dan yang keenam, konfliknya perkataan tidak baik kancil yang diberikan pada kura-kura. Ibu harapkan kalian senang ya mendengar cerita fabel Kura-kura dan Kancil. Baiklah anak-anak Ibu Guru, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pelajaran hari ini adalah teks fiksi merupakan teks cerita yang isi ceritanya hanyalah imajinasi seseorang. Contoh teks fiksi ada novel, fabel, cerpen, dan dongeng. Unsur-unsur yang dapat membangun teks fiksi ialah tema, amanat, latar, tokoh, alur, dan yang terakhir konflik. Baiklah, sebelum Ibu Guru tutup pembelajaran hari ini, Ibu Guru punya tugas untuk kalian semua. Kerjakanlah soal berikut ini. Carilah masing-masing jawabannya ya nak.
Dan jangan lupa baca bismillah sebelum mengerjakan. Semangat mengerjakan, Nak! Sekian pelajaran hari ini tentang teks fiksi. Semoga bermanfaat untuk anak-anak Ibu semuanya. Ibu ingatkan kembali agar tidak lupa untuk melaksanakan sholat 5 waktu, murojaah, dan tidak lupa membantu ayah dan bunda ya, Nak. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.